Sebelum Anda duduk, beritahu kanan kirimu 2 orang saja supaya menghemat waktu. Katakan simple, don't worry, be happy. Amen. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita. Alright. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri judul, Our God is a happy God. Tuhan kita itu Tuhan yang bahagia. Kita bukan lagi punya an angry God atau Allah yang suka marah-marah, tapi kita punya Tuhan yang bahagia. He is a happy God. Nah, saya ingin memberikan akan beberapa penjelasan kepada saudara, terutama membuat kita memahami akan alur pikir dan pemahaman dari cara berpikir orang Yahudi. Dengan demikian, saudara bisa memahami akan perkataan Tuhan ini. Jadi, saya minta Anda perhatikan dengan seksama, karena ini akan memberikan akan perubahan hidup yang luar biasa kalau Anda bisa grasp, Anda bisa tangkap dengan roh saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12, perhatikan pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Perhatikan dasarnya dulu supaya kita bisa mulai bergerak lebih jauh lagi. Ibrani 12, lihat mulai ayat yang ke-18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi, perhatikan, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, saya mau ajak Anda perhatikan bahwa Alkitab bicara akan adanya 2 gunung pada ayat-ayat ini. Yang pertama yang dimaksudkan kepada gunung yang tidak dapat disentuh, kepada api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Itu sebetulnya kalau Anda mau cek di Alkitab di rumah nanti, Anda bisa buka di Ulangan pasal yang ke-5. Yaitu peristiwa ketika Musa menerima 10 perintah Allah di atas gunung Sinai. Jadi gunung yang pertama sebetulnya menggambarkan perjanjian lama, itu merupakan gunung Sinai. Anda nggak bisa lihat di situ ya, ada trouble. Nah, gunung perjanjian baru yang dimaksudkan tadi adalah Sion. Coba Anda ikuti dulu. Ada Sinai dan ada Sion. Nah, Anda harus memahami alur pikirnya orang Yahudi. Kenapa ketika bicara soal gunung Sion, itu kita harus waspada, memperhatikan. Sebab setiap kali orang Yahudi mendengar kata gunung Sion, selalu berkaitan dengan sesuatu yang ada pada gunung ini. Yaitu apa? Di gunung Sion sebetulnya terletak yang namanya tabernakelnya Daud. Tempat di mana tabut Allah itu ada, dan Daud memindahkannya dari tempat semula, dipindahkan ke Gunung Sion atau ke Bukit Sion. Nah, ini bicara soal apa sebenarnya? Saya mau jelaskan lebih jauh dulu. Dalam sejarah orang Israel, pernah ada 3 tempat secara sengaja dibuat untuk menampung atau mewadahi akan tabut perjanjian, di mana Allah itu hadir di situ. Yang pertama, itu ada 3 gunung yang berkaitan.
Yang pertama namanya Gunung Gibeon. Di Gunung Gibeon inilah Musa sebenarnya membangun akan tabernakel Musa. Yang kalau Anda pernah mengerti ajaran tabernakel, ini ada bagian halaman, lalu ada dibagi dua di sini. Ini ada ruang suci, ini ruang maha suci, tempat di mana tabut ada. Ini dibangun oleh Musa. Lalu kemudian, zaman Imam Eli, Anda masih ingat ya, tabutnya dirampas orang Filistin. Singkat cerita, dikembalikan lagi oleh Tuhan sendiri. Satu hari Daud melihat itu dan dia berkata, aku mau pindahkan akan tabut itu. Tidak dikembalikan di Gunung Gibeon, tetapi dikembalikannya ke Gunung Sion. Nah, di Gunung Sion ini aneh sekali. Daud tidak membangun seperti yang dibangun oleh Musa. Tapi Alkitab mengatakan dia membangun cuman kemah, saudara. Dan di dalam kemah inilah sebetulnya dia letakkan akan tabut perjanjian Tuhan. Jadi ini tanpa halaman, tanpa ruang suci. Hanya kemah cuma satu dan tabutnya ada di tengah-tengah. Setelah Daud mati, Salomo membangun di Gunung Moria. Inilah yang sebetulnya kita perhatikan persis seperti yang dibuat Musa, hanya memang permanen dan mewahnya luar biasa. Nah, perhatikan. Alkitab mengatakan, kita tidak datang di Gunung Sinai, di mana gunung ini tidak boleh disentuh orang. Bahkan kalau binatang itu menyentuh, harus dirajam dengan batu. Begitu kerasnya Allah itu memberikan aturannya. Alkitab berkata, kita datang ke Bukit Sion. Orang boleh berkata, Bukit Sion ada apa di sana? Itu ada tempat yang pernah Daud bangun untuk menempatkan tabut perjanjian Tuhan di dalam kemahnya. Nah, yang menarik adalah, mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Perhatikan pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Nubuatan yang dikutip ini berkata begini. Ini yang aneh. Hal itu tersesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Jadi tidak hanya satu nabi rupanya. Beberapa nabi mengucapkan perkataan itu. Minimal kalau Anda cari di Alkitab Perjanjian Lama, Amos mengucapkan itu. Ayat berikutnya. Kemudian aku akan kembali, kata Tuhan, dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Restorasi yang diucapkan Tuhan adalah berkaitan dengan pondok Daud. Ini sebetulnya bahasa Inggrisnya Tabernacle of David atau tabernakelnya Daud. Terusin lagi. Dan mereruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Nah, perhatikan. Alkitab mengatakan justru aneh. Yang kelak akan direstorasi Tuhan, akan dipulihkan oleh Allah adalah bukannya tabernakelnya Musa atau bait Allahnya Salomo yang begitu hebat dan megah. Tapi Tuhan berkata, aku akan membangun kembali tabernakelnya Daud. Nah, apa perbedaannya antara yang Musa atau Salomo buat dengan yang dibuat oleh Daud? Perbedaannya adalah baik Musa maupun Salomo, saudara tidak bisa langsung masuk ke ruang maha suci, tempat di mana Allah itu ada. Anda mesti melewati akan halaman, Anda harus melewati akan ruang suci, baru engkau bisa masuk ruang maha suci. Dan hanya satu orang yang boleh masuk kemari. Itu pun kalau nggak benar langsung mati. Banyak orang boleh di luar. Kalau Anda membawa korban, Anda mungkin bisa memasukkan ke dalam. Tapi tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kalau Anda imam, Anda boleh mungkin di ruang suci. Anda imam besar, Anda boleh masuk ruang maha suci. Yang ini tidak akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang Allah ingin pulihkan adalah yang ketika sekali engkau buka tirai, engkau langsung bertemu dengan Tuhan. Dan hebatnya kalau Anda perhatikan, Alkitab mengatakan 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus mati di Golgota buat kita,
Allah telah merobek tirai itu dari atas robek ke bawah. Tuhan yang merobeknya dan dia berkata, mulai sekarang engkau tidak usah bersusah payah untuk bertemu dengan aku. Mulai sekarang tirai ini sudah hilang dan orang bisa bertemu langsung dengan Tuhan tanpa melewati siapapun di atas muka bumi ini kecuali hanya satu nama. Siapa itu? Yesus Tuhan namanya. Dan ini yang Alkitab berkata, ini yang akan aku pulihkan. Kabar baiknya buat kita adalah Tuhan mau sebetulnya setiap anak-anaknya tidak usah susah payah melewati berbagai proses. Begitu engkau lahir baru, apalagi kau penuh dengan Roh Kudus, saudara sebetulnya bisa langsung ketemu dengan dia dan bergaul dengan Tuhan kita. Nah, banyak orang masih berpikir seperti tabernakelnya Musa. Oh, harus melewati level-level tertentu untuk orang bisa bergaul dengan Tuhan. Saya beritahu saudara, itu tidak yang Alkitab katakan. Pada saat di mana engkau lahir baru, engkau punya akses langsung masuk bertemu dengan dia dan engkau boleh mengalami persekutuan dengan dia luar biasa. Untuk Anda masuk ke kemahnya Musa, Anda mesti bawa korban. Anda mesti ikut nyumbang pembangunannya. Untuk Anda masuk ke bait Salomo, mahalnya luar biasa. Emas perhiasan kita harus habis ludes di sini untuk membangun akan barang seperti ini. Anda tahu, yang diberikan Daud di sini, dia tidak memberikan korban bakaran, tidak ada lembu disembelih. Yang dia berikan cuma pujian dan penyembahan. Hati yang dia bawa kepada Allah. Amen, saudaraku. Tuhan tidak bisa dibeli di sini. Dengan kekayaan, dengan apapun. Dia cari hati orang-orang percaya yang mengasihi dia. Yang Tuhan mau pulihkan, itu yang ada di sini. Oleh karena itu saya berkali-kali berkata, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sebetulnya itu bukan perkataan yang terlalu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku akan pulihkan tabernakelnya Daud. Bukan yang dimiliki Musa, bukan yang dibangun oleh Salomo, tapi aku akan memulihkan tabernakelnya Daud. Dan tirainya sudah dirobek oleh Yesus sendiri. Dan ketika kita masuk, langsung ketemu dengan Tuhan. Nah, saya harus berkata kepada saudara, itu merupakan kebenaran, itu merupakan hak Anda dan hak saya. Tapi memang kenyataannya, ketika kita mulai bergaul dengan Tuhan, tidak begitu gampang langsung kita bisa paham atau kenal akan karakternya. Itu dua hal berbeda. Anda bisa mulai bergaul dengan Tuhan, tapi untuk mengenal dia, karakternya, kepribadiannya, memang butuh waktu. Anda mesti betul-betul bergaul. Nah, seperti dengan orang lain lah. Suami istri juga lihat, sama hal yang terjadi. Anda butuh beberapa tahun untuk penyesuaian. Beberapa keluarga sampai nikah 15 tahun, tidak pernah sesuai. Setelah 25 tahun, malah minta cerai. Itu manusia. Dengan Tuhan, butuh waktu untuk Anda bisa bergaul dengan dia. Sampai engkau mengenal akan siapa dia, akan hatinya, akan karakternya, dan kepribadiannya. Saya kemarin cerita, saya berkata jujur kepada saudara, saya dalam minggu-minggu lalu ini mengalami akan beberapa hal yang indah dalam kehidupan. Saya berkata saya diajar Tuhan untuk kenal dia lebih lagi. Saya ceritakan sebagian dari itu. Kira-kira 2 bulan lalu ya, mungkin ya, Hengki 2 bulan lalu ya. Saudara Hengki khotbah pada kebaktian hari Sabtu. Saya hadir waktu itu. Dan dia selesai khotbah, dia buat altar call. Sehingga ada banyak anak muda yang maju ke depan. Ketika saya duduk di depan itu dan saya melihat anak-anak muda maju ke depan. Mereka memberikan hidupnya lagi kepada Tuhan. Roh Kudus berkata kepada saya. Nah, ini bentuk persekutuan dengan dia. Nah, saya kalau berkata Roh Kudus berkata, itu pun layernya, lapisan atau step-stepnya atau bukan stepnya ya. Tingkatan-tingkatannya itu ternyata berbeda-beda. Ada kalanya dia ngomong jelas sekali, sampai audible, telinga bisa dengar. Wah, dia ngomong, wah kalau gitu luar biasa. Ada kalanya dia bicara lewat mimpi. Nah, kita berkata, teruna-teruna dapat apa? Penglihatan, orang-orang tua dapat mimpi. Kenapa kok orang tua dikasih mimpi? Karena orang tua terlalu banyak pakai pikiran, dibuat KO dulu, tidur, pikiran gak jalan, Tuhan ngomong, baru percaya.
Dikasih penglihatan, ketok-ketokan ini, darah tinggi saya kumat ini. Ini berkunang-kunang untuk lihat surga, wah mati saya, malah begitu pikirannya. Jadi kalau tidur, ya toh, tidur tidak bisa mikir, Tuhan datang. Sudah keterlaluan, Gabriel datang dengan pedang berapi-api. Langsung pucat, bangun, terus berdoa, bertobat. Kenapa orang tua dikasih mimpi, Tuhan ngomong lewat bawah sadarnya. Anda tahu, makin tua kita makin banyak berpikir. Makin muda kita kurang berpikir. Karena saya di tengah-tengah ini, saya baru meninggalkan keremajaan saya kemarin. Ternyata saya sadar dulu saya kurang banyak mikir. Tidak pakai pikiran. Nah, orang tua ternyata makin tua, pikirannya makin banyak. Kenapa? Dia sering ditipu orang soalnya. Tidak gampang percaya dia. Anak muda belum pernah ditipu orang. Gampang percaya. Dia omongin semua amin. Aminnya apa gak jelas. Orang tua kalau diomongin tunggu dulu, kita diskusi dulu. Ini itu maksudnya apa sebetulnya. Kenapa begitu? Karena kita makin lama makin pakai pikiran kita. Kecuali Anda makin bergaul dengan Tuhan, tidak akan seperti itu. Nah, Tuhan bisa pakai mimpi, dia bisa pakai suara audible, dia bisa bicara lewat nubuatan orang, dia bisa bicara. Nah, kalau dia ngomong langsung, dia seringkali bicara dalam hati nurani kita. Nah, itu pun tingkat kejelasannya, tanda petik, itu berbeda-beda. Ada yang jelas sekali, ada yang jelas, ada yang cukup jelas, ada yang agak jelas, ada yang tidak terlalu jelas, ada yang samar-samar, ada yang ya iya ya tidak. Anda ngerti ya? Itu ada layer-layernya. Nah, semakin jelas, semakin sebetulnya makin kita berkata melangkah. Semakin masih nggak terlalu jelas, itu masih perlu konfirmasi, didoakan lagi. Siapa tahu dapat pernyataan dari orang-orang lain untuk memperjelas yang tidak terlalu jelas. Ngerti ya? Nah, pada waktu Hengki khotbah, Tuhan ngomong, itu levelnya jelas buat saya. Dia berkata begini, buat retreat, buat anak-anak ini. Langsung bayangan saya itu kan ratusan orang. Terus saya bantah gini, ya retreat bagus Tuhan, tempatnya di mana? Karena dia bilang liburan ini buat retreat. Saya berkata, tinggal ada waktu, mungkin waktu itu cuma 2 bulan. Saya bilang 2 bulan kerja apa? Cari tempat di mana? Yang paling gede di Jawa Tengah ini buat retreat, Anda mesti ke Tawangmangu. Ke Tawangmangu cari puluhan villa, itu kerjaan berat sekali, berhari-hari. Dan mahalnya luar biasa. Belum nanti ngurus izinnya, gedungnya, segala macam. Saya bilang, gak mungkin secara waktu. Tidak mungkin Tuhan. Tempatnya gak ada di Jawa Tengah ini. Kalau 200 masih bisa. 500 gak mungkin lagi. Mau taruh di mana? Tuhan ngomong begini. Jangan pakai cara lama. Pakai yang baru. Terus saya bantah lagi. Caranya baru bagaimana? Rally. Kok rally? 2 hari ganti orang. 2 hari ganti orang. Kayak bengkel. Masuk 2 hari perbaiki keluarkan. Masuk 2 hari perbaiki keluarkan. Oh rally. Nah kalau rally bisa itu. Asal tenggorokan yang khotbah kuat aja seminggu. Gitu. Itu asal kuat aja. Saya bilang betul juga lah. Nah saya ini orangnya spontan. Begitu diserahkan ke saya bilang, kita buat retreat. Nah, ada teman satu yang tiba-tiba dia kaget karena waktu melihat mereka maju ke depan, dia terima pernyataan Tuhan yang sama. Dia rundingan sama istrinya, dia berkata, kita perlu nyumbang duit ini, kita perlu retreat untuk mereka. Ketika saya ngumumkan retreat, dia kaget. Aku dengar suara Tuhan juga rupanya. Ngerti, ada banyak orang yang kaget mendengar suara Tuhan. Jadi dia senang dengar suara Tuhan. Itu kan konfirmasi. Wah, kita semangat. Buka pendaftaran ternyata. Kami semangat, Anda tidak semangat. Yang daftar cuma berapa? 1. Anaknya Pak Sugi. Yang lain diam-diam aja. Kita roti aja. Amin. Gitu aja. Nah, saya bilang Tuhan, setelah sekian waktu saudara, makin dekat. Saya ke Bandung 2 minggu lalu. Itu baru 200 sekian, termasuk panitia. Pas di Cikampek nunggu ngurus surat jalan mobil itu. Saya di mobil dengan istri saya bilang, Tuhan, Engkau kan ngomong jelas sama aku. Kita sampai diskusi toh. Caranya Engkau jelaskan. Mana? Cuman 200. Nah kalau begini nggak perlu rally. Sewa tempat aja 1 di Bandungan selesai.
Hebatnya Tuhan. Tahu dia ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa. Diam. Nah itu kalau sudah begitu, Anda harus ngerti ya. Kalau sudah begitu, itu ada hal yang dia bilang tidak terlalu suka dia. Anda ngerti? Saya mencoba mempertanyakan lagi apa yang dia katakan. Dia diam gitu. Dia nggak suka. Wah, saya bilang, wah repot malah disenani Tuhan. Aku naik corong ini. Terus saya telepon Hengki, saya bilang, saya kuatkan dia. Pokoknya ini kuat aja. Nanti tunggu. Pokoknya saya telepon dia dari Cikampek. Apa yang bisa dibuat? Kecuali menunggu. Nah, kalau dia ngomong, kalau dia nyalahin saya, makanya kalau dengar yang jelas. Oh, suka kurang-kurungan. Nah, itu malah, wah keliru dulunya. Ya. Tapi dia diem. Nggak ngomong. Waduh, dia diem. Wah, ini rodok nesu ini. Sudah nggak berani ngomong lagi saya. Saya bilang, pokoknya Tuhan aku mengucap syukur, kau baik, kau luar biasa lah. Wong Semarang bilang tak solu-solu sudah, mas pokoknya bagus, kau luar biasa. Daripada dimarahin. Saya belajar, Anda ngerti ya? Belajar. Tidak ada orang yang berhenti untuk belajar, mendengar Tuhan bicara. Karena makin lama itu kita akan terus dibawa Tuhan untuk kenal siapa dia, kepribadiannya. Tapi itu bukan jatah 1-2 orang aja. Ini milik semua kita. Ini yang Tuhan akan pulihkan. Tabernakelnya Daud. Dan sampai hari ini, dia tidak ngomong jelas lagi soal retreat. Karena menurut saya buat dia, sekali dia ngomong, harusnya sudah cukup jelas. Saya bersyukur sih, sampai hari ini berapa ya? 950. Luar biasa ini. Sorry Tuhan, saya bilang, ini aku ya menungso ya, aku masih belajar, saya bilang. Tapi Tuhan itu baik. Sabarnya luar biasa. Amen. Dia di sini, dia mau ngajari kita. Kalau Anda di sini, nggak dengar Tuhan ngomong, waduh, Tuhan di Gunung Sinai itu isinya keluarkan kartu merah terus. Bal-balan. Di sini dia keluarkan kartu putih yang tulisannya apa? Forgiven. Sudah diampuni. Wah, luar biasa. Di sini tendang keluar. Di sini berkata, nggak apa-apa lah. Aku maklum. Ngerti saudara? Yesus itu luar biasa. Dia jadi manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Kita punya imam besar yang merasakan apa yang hari ini sebagai manusia kita rasakan. Semua Alkitab berkata, dia dicobai dalam segala hal. Tapi tidak berbuat dosa. Artinya dia merasakan semua kesulitan, penderitaan, kesusahan kita. Jungkir baliknya kita untuk kenal dengan dia. Tapi kabar baiknya adalah kita datang ke Bukit Sion. Yang Tuhan mau pulihkan adalah tabernakel Daud. Dan tirainya sudah dia robek. Orang semua boleh masuk dan bertemu dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Kita perlu waktu untuk belajar kenal dia lebih lagi. Tapi Anda dan saya, semua kita bisa bergaul. Nah, orang bertanya, Pak, keuntungannya apa kalau kita bergaul dengan dia? Coba lihat akan yang dialami oleh Daud sendiri. Buka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. Kisah Rasul pasal 13. Perhatikan pada ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13. Ayat 22. Nah, kita berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, perhatikan, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala, garis bawahi, kehendakku, all of my will. Kita berkata, aku telah menemukan Daud, katanya, mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan dapat perkenan Allah. Kenapa? Karena waktu kita bergaul, kita mengerti, mengenal siapa dia. Kita bisa melakukan seperti yang dia inginkan. Kita bisa mulai meraba akan hatinya. Dan akibatnya kita akan bisa oleh anugerahnya melakukan segala kehendaknya. Daud Alkitab, Allah sendiri berkata, dia berkenan di hatiku dan akan melakukan segala kehendakku. Tapi yang kedua kalau Anda perhatikan, pada pasal yang sama,
ayat yang ke-36, kalimat pertama dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Jadi ini luar biasa. Anda kalau mau mati, jangan mati dulu sebelum Anda melakukan kehendak Allah pada zaman saudara. Amen. Nah, bahasa Inggrisnya bagus dikatakan, after he had served his generation by the will of God. Setelah dia melayani generasinya dengan kehendak Tuhan. By the will of God, not by his own will. Bukan dengan kehendaknya sendiri, tapi by the will of God. Nah, banyak orang pengen melayani, tapi dengan maunya sendiri. Kemarin saya cerita, saya sudah pernah sampaikan sekian waktu yang lalu. Tapi saya mau ulang buat saudara. Saya ini pernah jadi orang yang paling kreatif di gereja ini. Tapi sekaligus paling konyolnya luar biasa. Tapi Tuhan itu sabar. Kalau ini perjanjian lama, sudah kartu merah 30 kali saya kata saudara. Tapi karena Tuhan itu begitu baik, sabarnya luar biasa. Dia melihat hati kok. Dari dulu kita ingin sekali bertumbuh sebagai gereja, persekutuan. Kita dulu pakai di gedung pemuda, lama-lama nggak usah berkembang. Karena dulu kan pakai sana karena murah. Sudah nggak ada apa. Dulu bekas dipakai untuk penjara zaman Jepang itu, gedung itu. Harganya sekali pakai cuma Rp25.000. Tapi listriknya ogah-ogahan. Kadang nyalanya terang, seringkali redup, seringkali mati, seringkali biarbet, itu biasa. Loh kok gini Pak? Harus murah kok jalur api. Nggak bisa lagi. Sudah, begitu aja. Tirainya itu merah kehitam-hitaman. Aslinya merah, beleduknya banyak. Jadi merah kehitam-hitaman. Kebaktian ya, sound system nggak punya kita begini. Kita sewa. Terus kita beli-beli barang-barang bekas. Beberapa alat-alat kita, itu kalau dinyalain itu nggak bunyi. Gebrak dulu. Dah bunyi. Greng. Yang main Pak Ardian itu main. Bu Eli mimpin pujian. Jadi kita seperti itu caranya. Kebaktian jam 6. Setengah 7 paling cepat baru dimulai. Jam 6 belum ada orang datang. Hebat lah. Tuhan kon ngenteni tengok-tengok gitu jemaatnya. Setelah kumpul ya nggak banyak. Waduh, itu zaman susah lah saudara. Lalu kemudian kita pindah. Kita lihat ada Wisma Gajah Mada dulu. Lalu kita sewa di belakang. Kita pengen maju. Cuma salah tempat. Kenapa? Bersebelahan dengan Betani saudara. Itu masalah. Mereka sudah berkembang. Kita baru berbunga-bunga. Belum berkembang, baru berbunga-bunga. Ingin maju. Mereka sudah maju, kita baru ingin maju. Dan rindu untuk maju. Berat sekali. Putar otak. Bagaimana caranya supaya maju? Lalu kita menyimpulkan gini. Buat orang tertarik dengan kita. Wah, itu belakangan saya berkata itu konyolnya sekali. Alkitab mengatakan kalau Yesus ditinggikan, dia menarik semua orang datang kepadanya. Kalau membuat orang tertarik kayak Isabel. Yehu datang, dia malah macak, saudara. Mati malah dimakan anjing. Jadi itu salah. Tapi saya dulu kan berpikirnya tulus hati. Karena masih goblok banget. Sekarang ya belum terlalu pinter dengan Tuhan, saudara. Tapi dulu gobloknya luar biasa. Tapi anggapannya pinter. Saya bilang gini, kita buat berbagai acara yang menarik. Biar orang datang. Pernah sekali kita buat acara semalam di Jepang. Yang khotbah pendeta Jepang asli itu saudara. Cuma tahunan di Kalimantan bisa khotbah bahasa Indonesia. Namanya pendeta Atsumi. Sekarang pindah di Jepang Pak Marso. Ingat Pak Atsumi ya. Jemaatnya 20 di Jepang sana jemaatnya 20. Jadi dia datang ke sini. Pak Marso yang ngurusin polisinya tuh. Waduh. Kita kan orang asing. Gak punya izin. Gak punya apa segala macam. Semua singernya pemain rebana termasuk istri saya. Kita sewa pakaian kimono Jepang. Di konsulat Jepang di Surabaya. Kayak uang gendeng saudara. Jepang semua. Lagunya bahasa Jepang. Nah, padahal ngerti ini cuma Toyota, Ajinomoto, Honda, Suzuki, Kawasaki. Lainnya nggak tahu. Jadi semua. Udah sesurah karuan bener tuh. Yang datang ya biasa-biasa tuh nggak sampai hebat-hebat sekali. Orang pusing ini. Tapi itu saya pikir kreativitas. Yang lebih hebat lagi apa yang terjadi. Selesai kebaktian,
Pak Ardian sama Bu Eli belum kawin waktu itu. Ditambah 2 perempuan pakai pakaian Jepang itu ikut mobilnya Pak Ardian. Ya toh, zaman dulu yang punya mobil cuma Pak Ardian, saudara. Yang lain sepeda motor. Paling keren dia dulu. Dia punya apa itu? Saya nggak tahu di daerah mana itu ya, daerah atas itu. Masuk kampung, mau nganterin teman pulang, baru belok begitu. Radiatornya, airnya habis. Kan mogok. Harus cari air. Lah harus didorong dulu tuh. Yang 3 perempuan ini tidak bisa setir. Terpaksa Pak Ardian pegang setir, yang dorong perempuan-perempuan pakai kimono Jepang, dorong mobil mogok. Udah apa? Dipinggirin lah. Terus sekarang harus cari air. Bayangkan jam 9 malam kira-kira, pintu rumah orang diketok. Di kampung. Dibuka pintunya. Hai. 3 orang Osin. Zaman itu yang terkenal Osin. Meteor Garden lewat lah, saudara. Saya tuh diajari Meteor Garden sama anak saya Sasa umur 6 tahun. Saya lihat fotonya, oh model rambut sing nyulek moto itu loh, sing kripet-kripet itu. Itu yang ditiru, oh model nyulek moto itu zaman tahun 70-an sudah pernah lewat, itu sudah kuno itu. Yang nyulek moto itu yang ngerti? Itu kok ditiru? Ya memang sih, rodok ngirit karena 3 bulan sekali baru potong rambut, ya toh. Terus apalagi, tidak usah sisiran, jadi ngirit sisir tidak brodol. Tidak usah pakai hair dryer, karena kan modelnya kan nyulek moto begitu. Yang keempat, nggak perlu keramas, nggak apa-apa, agak kempel sedikit malah rodok enak. Ya itu keuntungannya lah. Zaman itu yang terkenal kan film Osin. Jadi itu Anda bisa bayangin itu bapak yang punya rumah. Begitu dia pikir penjajahan Jepang terulang. Jadi buka pintu 3 itu. Pakai pakaian Jepang. Nyuwun toyo. Saudara minta banyu. Jepang kok nyuwun toyo. Loh itu loh. Pemimpinnya kacau. Anak buah korban kayak gitu. Nah itu kreativitas. Ben gerejanya maju. Orang maju malah rak karuan. Itu kan melayani dengan kehendaknya sendiri. Kalau Daud lain, saudara. Makanya tak ceritani supaya nggak usah tiru-tiru. Tapi ya nggak bisa tuh, ya ditiru terus, ya sudah terserah. Alkitab berkata, after he had served his generation by the will of God. Kita pernah buat seminar. Love, Sex, and Dating. Wah, penuh. Kata seks itu ngundang orang semua datang berjubel. Jinglenya yang buat Kris Manusama. Nggak main-main. Luar biasa. Setelah penuh, minggu berikutnya sepi lagi. Kita pernah buat grafik kebaktian. Pak Marso kalau ingat, grafiknya gini. Serius. Sampai saya pernah malu, teman saya dari Jakarta datang. Pak, ini jantungnya siapa? Sehat banget kayak begini. Loh ya toh, kalau datar mati. Ya ini kan sehat banget toh. Ternyata tahu, ini jumlah kehadiran jemaat. Kalau lagi pas di atas, pas undang tamu. Pak Arifin datang, Pak Niko datang, zaman-zaman itu Pak Silas Bila, urapan. Itu semua di sini tuh, semua di sini. Minggu depannya nggak ada pengumuman, siapa yang khotbah? Berarti saya sendiri kan? Langsung drop, shoot. Nah kalau di sini saya yang khotbah. Pernahkah Anda tahu bahwa pernah khotbah saya tidak laku, bahkan di kota ini tidak ada orang mau dengar? Shoot di sini. Undang tamu lagi, naik lagi. Duitnya entek, tidak undang tamu lagi, di sini lagi, bayangin. Kita pernah buat yang crazy seperti itu. Baik, loh niatnya baik loh saudara, melayani Tuhan, loh ya toh, membawa jiwa-jiwa. Tapi orang bertobat bukan karena kita pakai pakaian kimono atau bawa samurai, saudara. Orang nggak bertobat karena kita buat seminar LSD, Love, Sex, and Dating. Orang bertobat seperti yang Tuhan mau karena dijamah Roh Kudus. Nah, caranya kesananya kita perlu minta anugerahnya Dia, memberi kita wisdom, memberi kita hikmat.
Jadi kita pernah melewati masa-masa, istilah saya zaman gendeng seperti ini, saudara. Pernah terjadi. Luar biasa. Saya kira yang lebih hebat lagi, saudara. Ini boleh percaya dan harus percaya. Jadi gini, ini saya nggak tahu dari mana pemikiran itu. Tapi kalau saya ingat, saya bilang, waduh malu banget. Tapi tak ceritain, supaya Anda tidak usah ngikuti kegilaan yang pernah saya buat. Kebaktian minggu sore itu, tiap minggu dekorasinya ganti. Seperti dekorasi orang kawin. Dia bagus, banyak banget, bagus. Yang seneng apa? Fotografer. Moto, dekor tok. Tiap minggu tuh ada orang foto di gereja. Tapi dekor bagus. Itu bawahnya kan kasih pandan dirajang dulu, saudara. Harumnya pandan tidak membuat orang datang ke Yesus. Bau rob tanah mas malah orang domoro, saudara. Loh, heran. Itu loh kalau Anda mau belajar ngerti. Melayani Anda boleh melayani. Please, jangan dengan mau kita sendiri. Tapi dari mana kita bisa mengerti? Anda mesti bergaul dong dengan dia. Seperti Daud. Kalau Anda bergaul dengan dia seperti Daud, dia bangun tabernakel yang intim dengan umatnya. Dan itu rupanya sesuai dengan hati Tuhan. Nah kita berkata, after he had served his generation by the will of God, fell on sleep. Ketika dia kerjakan ini, dan dia mati. Saya berdoa, Anda kenal Tuhan dengan cara berbeda. Dia bukan Tuhan yang di Sinai, yang geram. Dia Tuhan yang di Sion, yang mau bersekutu dengan anak-anaknya. Hal kedua, terakhir. Di perjanjian lama, saya punya istilah. Tuhan adalah, He was an angry God. Allah yang suka marah-marah. Di perjanjian baru, dia adalah a happy God. Allah yang bahagia. Beda. Anda bilang, Bapak ngarang, mana ada Tuhan a happy God. Itu ayatnya di mana? Tak tunjukin 2 ayat. Dia Tuhan yang happy. Buka dengan saya 1 Timotius pasal yang pertama. Ini gampang diingat ini. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal pertama ayat yang ke-11, Alkitab berkata, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan yang apa? Maha bahagia. Seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang mulia dan Allah yang maha bahagia. He is a happy God. Di perjanjian lama, He was an angry God. Binatang datang, lempari batu. Saya nggak tahu kalau ayam datang, lempari batu, susah kenanya tuh, lari. Ya, tapi siapa yang datang, bunuh. Korah, Datan, Abiram berontak. Bunuh aja, bumi dibelah. Masukkan, tutup. Amin, selesai. Miriam berontak, ludai, kusta setubuhnya. Mereka berontak lagi, kasih ular. Itu Tuhan. Sodom Gomora bakar. Gitu aja. Mainnya begitu. He was an angry God. Moab habisin. Laki, perempuan, anak-anak. John Navans ini pernah khotbah, saya tirukan. He was a killer. Saya bilang, berani bener ya orang. Ya memang tuh, bunuh. Ini manusia gak bisa, kasih air. Itu bosok Jawa ini, belebeki banyu. Matilah kau, selesai. Wow, kalau ada perjanjian lama, orang susah ngerti loh. Memang nanti ada penjelasannya. Itu butuh sekolah beberapa lama lah. Untuk Anda ngerti sisi perjanjian lama. Dari cara berpikir kita. Tapi secara sepintas. Lihat, beda sekali dengan perjanjian baru. Perjanjian lama begitu sadis, tanda petik, saudara. Perjanjian baru, He is a happy God. Lagi ya. Pasal 6 sekarang. Masih di surat Timotius. Pasal 6.
ayat yang ke-15. 1 Timotius 6 ayat yang ke-15 dikatakan, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa P huruf besar, Tuhan artinya, yang satu-satunya dan yang penuh apa? Bahagia. Jadi dialah penguasa yang penuh bahagia. He is a happy God. Dia Allah yang bahagia. Jadi kalau dulu Tuhan itu begini, saudara. Sekarang dia happy God. Ngerti? He was an angry God. But now he is a happy God. Dia penguasa yang penuh bahagia. Dia juga Tuhan yang maha bahagia. Happy God. Kenapa bisa berubah begini? Saya ingat apa yang Brother John pernah sampaikan. Dan Tuhan ingatkan saya lagi. Kapan dia bisa berubah seperti ini? Anda perhatikan. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ditandai dengan apa perubahannya? Ditandai dengan apa? Pengorbanan Yesus di Golgota 2000 tahun lalu. Apa ini sebetulnya? Korban. Sacrifice. Saya beritahu saudara, sacrifice. Makin besar sacrifice-nya, itu mengubah manusia batiniah kita ternyata. Dia korbankan dirinya sendiri. Dari angry God, dia menjadi happy God. Kalau Anda bisa nangkap ini, saudara, hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Serius. Istri saya ingatkan saya satu hal minggu ini, dan which is sangat baik buat saya. Dan saya tahu itu dari Tuhan. Ada tamu, teman baik saya datang. Dan beliau datang dengan istrinya. Saya ajak lihat ke tanah yang kita beli untuk Holy Stadium. Saya bilang, Pastor, doakan tanah ini. Saya cerita dengan dia apa yang terjadi. Dia sendiri ngalamin banyak mujizat Tuhan. Waktu dia doa itu dia nangis. Dia nangis dan dia berkata pada saya begini. Aku rasa tidak kebetulan aku datang di Semarang saat ini. Dia bilang, dan aku dengar semua yang kamu ceritakan membuat aku diberkati. Aku perlu dengar apa yang kamu alami. Terus dia cerita, dia sendiri punya pergumulan. Ada proyek dan sebagainya yang dia dalam kebutuhan yang cukup mendesak soal keuangan. Saya diam, saya nggak ngomong banyak. Cuma saya bilang begini, kamu butuh berapa? Dia sebutkan angkanya. Oke? Kita berdoalah. Nah, dia pergi. Saya telepon istri saya, karena saya beritahu saya nggak jadi kembali ke rumah, saya harus langsung ke kantor karena ada tamu, ada meeting jam yang mendesak sekali. Ketika saya ngomong dengan dia, saya cerita apa yang terjadi di tanah itu. Dia ngomong sama saya begini, saya. Kita ini harus hati-hati, dia bilang. Karena gereja sekarang kan punya kebutuhan untuk lunasi tanah dan untuk bangun Holy Stadium itu. Jangan sampai karena kita punya kebutuhan, kita jadi berubah hati kita. Selama ini kita ini diajar Tuhan untuk give, memberi. Tapi karena kebutuhan, jangan sampai dari giver jadi taker. Dari pemberi jadi orang yang hanya mau nerima. Saya bilang benar juga. Kalau nggak hati-hati, karena kita merasa kita butuh dan belum terpenuhi kebutuhannya total, gereja keseluruhan jadi kehilangan sukacita waktu mereka memberi. Saya bilang, benar Tuhan. Lalu kemudian saya balik, saya kumpulkan teman-teman pastoral, saya cerita. Dan saya bersyukur mereka responsifnya baik, responsif sekali. Mereka berkata, ayo kita ambil bagian untuk pergumulannya. Dicek di keuangan, saya ngomong dengan Pak Mul, dengan orang-orang keuangan, saya bilang, mungkinkah kita ambil bagian untuk kita menabur? Saya bersyukur mereka tidak berkata, wah Pak kita sendiri kurang kok kita memberi orang. Tidak ada satu pun yang berkata begitu. Mereka bilang, oke, setuju Pak. Jadi kita beri dalam jumlah yang cukup besar. Kira-kira mungkin hampir separuh daripada kebutuhan dia. Jadi kita tabur ke tempat lain. Di tengah-tengah kita sendiri membutuhkan.
Tapi saya berkata pada saudara, Yesus teladan yang luar biasa. Sekali dia korbankan dirinya, dia tahu bagaimana berkorban. Kita kenal dia sebagai a happy God. Amen. Menarik sekali pengalaman yang saya alami minggu ini. Saya cerita ya sedikit saudara. Pada waktu John Awas ini datang, dia akan khotbah soal Benyamin. Saya setiap kali ada orang khotbah begitu, saya merespon. Saya berdoa di situ diam-diam. Saya bilang, Tuhan, apakah memang engkau mau? Yang engkau maksudkan Benyamin buat aku itu ada nggak sih? Lalu saya ngomong gini, apa memang engkau mau? Aku persembahkan mobilku, BMW ku, kasih kepada engkau. Tuhan, nah pada waktu itu saya tahu beberapa orang itu berpikir Benyamin saya itu BMW saya. Padahal bukan. Benyamin saya itu ya Pak Benyamin kita ini, suaminya Lisa yang lagi tidak ada di sini. Kemana ya Bung ya? Hah? Manyaran. Oh ya, Pak Benyamin itu Benyamin saya cuman itu aja. Kita tidak punya Benyamin lain. Dan ajaib, menurut survei di gereja ini nggak ada Benyamin yang kedua. Cuman itu aja yang kita punya. Jadi saya punya satu Benyamin. Bukan BMW saya. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan, apa engkau mau? Saya serius. Saya bilang, apa engkau mau? Ini BMW itu tak persembahkan. Kalau engkau mau, tulis sekarang. Dia bilang, tidak sekarang. Nanti saja. Loh, nanti maksudnya bagaimana? Itu nanti korbankan buat beli tanah. Oke. Saat yang sama Tuhan ngomong ke istri saya. Sehingga dia dukung soal tanah itu gara-gara kami ngerti bagian kami harus, apa yang harus dilepas. Nah, saya tanya lagi, Tuhan, kapan aku mesti lepas BMW ku ini? Tuhan ngomong lagi, waktu izin nanti keluar, itu saatnya kamu jual mobilmu. Saya mau beritahu saudara, begitu itu mobil lepas, yang saya tidak bisa pungkiri, itu ada sukacita di dalam, inner joy luar biasa, herannya. Dan itu yang membuat Tuhan ingatin saya perkataan Yesus. Coba buka ayat terakhir, Kisah Rasul 20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Saya percaya Tuhan berkati orang ini. Amen. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Nah, perhatikan dulu sebelum saya bacakan. Yohanes pernah berkata, tidak semua perkataan Yesus sempat ditulis karena dunia ini tidak cukup dan tidak akan muat. Jadi ada perkataan-perkataan Yesus yang rupanya diteruskan oleh para muridnya secara lisan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dari antaranya adalah satu perkataan yang diucapkan Yesus. Tapi kalau Anda cek di Injil, tidak ada di 4 Injil. Di mana itu? Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul 20 ayat 35 kita berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dalam bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, baca sama-sama 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa Tuhan bahagia? Sebab dia suka memberi. Dia berikan yang terbaik, dia berikan Yesus anaknya. Dan dia berkata, kita berkata, kalau anaknya saja dia beri, apalagi yang lain akan dia anugerahkan dalam kehidupan kita. He was an angry God, but he is not an angry God anymore. He is a happy God. Dulu dia suka Tuhan yang suka marah-marah. Sekarang dia Tuhan yang maha bahagia, penuh dengan bahagia. Dari mana itu? Yang membatasi perjanjian lama dan perjanjian baru adalah salib Yesus. Nah, jangan salah mengerti. Ini bukan hanya soal uang. Terakhir ya saudara, saya memberikan contoh ekstrim. Jangan tersinggung. Uang itu bukan the main issue. Bukan bottom line-nya. Bukan mentoknya itu bukan uang. Tapi yang sering kali harus dikorbankan adalah harga diri kita. Ego kita, kesombongan kita. Saya beri contoh begini. Misalnya ini belum pernah terjadi dan saya harap tidak pernah terjadi. Tapi ini misalnya. Ada orang datang ke saya berkata, Pak, saya ini sudah berdoa.
Tetap gak ada kerjaan, Pak. Saya butuh makan. Saya memang belum kawin. Ingin sih, tapi belum dapat kerjaan. Tapi saya ini butuh makan, Pak. Saya butuh uang. Ijazah saya banyak. Gak kepake semua. Saya sudah berseru kepada Tuhan. Saya sudah berusaha. Semua saya coba, Pak. Tidak ada. Lalu saya berkata, aku rasa kamu belum mencoba semuanya. Pak, saya hanya ingin bisa makan tiap hari kok, Pak. Tidak mau yang berlebih-lebihan. Cukup bisa makan sehari 3 kali. Cukup buat saya. Pokoknya saya numpang di rumah om itu yang gak bayar. Pokoknya bisa makan sendiri 3 kali sehari. Cukup, Pak, buat saya. Makan pun sederhana lah, Pak. Nasi bungkus pun saya mau. Tidak usah yang mewah-mewah, Pak. Kenapa Tuhan tidak memberikan? Saya mungkin berkata, well, kamu mungkin kurang cukup berusaha. Oh, sudah, Pak. Saya sudah nabur. Duitnya siapa? Ketemu di jalan tak tabur, bawa ke persembahan. Semua pokoknya tak kerjain. Saya bilang, ada tuayan yang tersedia. Tapi kamu belum melihat. Lihat, orang itu berkata, aku punya kebutuhan keuangan. Saya buktikan kepada Anda. Bukan kebutuhan keuangan sebetulnya. Kebutuhan karena harga dirimu Anda masih mau simpan. Misalnya ini, saya berkata gini, saya berikan jalan ini. Iya, Pak, dari Tuhan kah? Kira-kira bukan, dari saya sendiri. Apa itu, Pak? Cukup dengan 2 tutup botol Coca-Cola. Kamu akan bisa makan sehari 3 kali. Maksudnya, Pak? Nah, saya cari. Coba di perempatan jalan kamu lihat. Cari sepotong kayu. Cari paku 1 dan batu aja. Nggak usah palu. Cari 2 tutup botol Coca-Cola. Kamu tempelin begini. Saya berkata, paku di tengah-tengahnya. Terus bunyiin, kicrik, 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 kicrik. Tunggu lampu merah. Kamu kicrik, kicrik, kicrik. Senyum yang manis. A happy man. Nah, jangan ngancam orang. Cek. Kamu akan bisa makan 3 kali. Ngamuk apa enggak? Pendeta menghina saya. Tidak pantas perkataan seperti itu. Sebetulnya, Anda kan katanya butuh uang. Ya, tapi, di belakang uang itu, ada yang lebih dalam lagi yang orang pegang. Apa sebetulnya? Harga diri. Lebih baik saya mati berdiri daripada saya harus begitu. Artinya engkau berkata ada harga diri. Yesus korbankan semua. Saya beri contoh mobil itu karena baru kami alami. Tapi bukan semata-mata uang. Yang lebih besar lagi adalah harga diri kita. Kadang sukar buat kita bilang, maafkan saya. Kadang sukar buat kita berkata, ya saya salah. Kadang berat buat kita berkata, baik akan saya perbaiki lagi. Kita lebih berkata, aku baik-baik saja. Ya aku karena kamu begitu sih. Kita sukanya nyemet balik, saudara. Tidak mau memungut bola yang jatuh di lapangan kita. Kita ingin berkata, orang lain salah. Aku korbannya orang lain. No. Kalau ini tidak ada dalam kehidupan kita, kacau. Kalau Anda mau kenal dia sebagai happy God, Anda harus kenal dia Tuhan yang memberi. Alkitab berkata, dia mengosongkan dirinya. Jadi manusia, bahkan jadi seorang hamba. Lakukan yang sama, Anda jadi seorang yang berbahagia. Mari berdiri sama-sama. Bukankah kita punya Tuhan yang baik? A happy God. Luar biasa. Saya mau sampaikan dengan cepat saja. Nanti bulan September tanggal 27 dan 28 kita gereja, Anda semua diundang. Saya mau tanya, siapa yang pernah rekaman dan laku dijual? Coba angkat tangan. Enggak ada, toh? Saudara ingin enggak suaramu didengar seluruh dunia? Tanggal 27 dan 28 kalau tidak salah September kita mau buat live recording di gereja ini. Akan direkam, jadi di kaset, jadi di CD. Nanti Anda perlu cerita ke orang, mau dengar suaraku, puterin. Gimana? Satu di antaranya aku itu yang nyanyi. Anda jadi history maker, ya, ada 2 lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Yang pertama apa? Win the Loss itu Andre yang karang. Yang kedua The Presence of God is Here itu Serah yang karang, Serahnya Rema. Ada yang lain lagi, ada Sikit 1 lagu, Ana 1 lagu. Saudara kalau dengerin akan bagus lah. Nanti ada waktu-waktu akan disosialisasikan kepada Anda.
Nanti September kita akan buat live recording, akan banyak mic mungkin di sini. Ya Anda cari tempat duduk yang di belakang di depannya, supaya Anda tahu ini satu di antaranya suara. Yang mana sini, pokoknya ini sini. Kalau kamu jeli mendengar, kamu akan tahu ada nada-nada tertentu yang itulah suara saya. Well, akan jadi berkat lah. Akan jadi. Sebagian besar adalah karya atau hampir semuanya lah mungkin lah, karangan dari teman-teman sendiri. Dan saya sudah dengerin, saya berkata saya menghargai, saya appreciate sekali dengan apa yang mereka kerjakan. Saya yakin akan jadi berkat besar untuk bangsa-bangsa lain juga diberkati. Amen. But kita punya happy God, Allah yang baik. Pada yang katakan, ku tahu Bapa peliharaku.